Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang masa demokrasi parlementer. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berbagi satu kalimat bijak. Jika yang menjadi tujuan hidupmu adalah membuat semua orang menyukaimu, maka percayalah itu tidak mungkin. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah 1. Mampu menjelaskan pengertian serta ciri-ciri demokrasi parlementer. Yang kedua, mampu menceritakan keadaan negara Republik Indonesia selama menganut sistem demokrasi parlementer. Yang ketiga, menjelaskan kronologi peristiwa pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Masa itu adalah ketika pemerintahan Indonesia menggunakan sistem UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara menggantikan UUD 1945. Masa ini juga disebut sebagai masa demokrasi liberal karena sistem ekonomi dan politik pada masa tersebut menggunakan prinsip liberal. Dalam sistem demokrasi parlementer, Perdana Menteri bertugas menjalankan pemerintahan, sedangkan Presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Masa demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan politik yang ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Selain itu, pada masa ini pula terjadi beberapa peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika dan pemilu pertama di Indonesia. Nah, sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pada masa demokrasi parlementer, Undang-Undang Negara yang digunakan adalah UUDS 1950. Sementara itu, sistem pemerintah menurut UUD 1950 adalah sistem parlementer. Oleh karena itu, kabinet disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartean dalam parlemen. Pada masa ini, apabila kabinet dianggap tidak mampu menjalankan tugas, maka akan segera dibubarkan oleh parlemen. Sistem kabinet pada masa ini menggunakan sistem kabinet Zaken Kabinet. Zaken Kabinet ini sendiri adalah suatu kabinet yang menterinya dipilih dari tokoh-tokoh ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partai. Banyaknya partai yang saling berebut untuk memegang kekuasaan menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Bahkan pada masa ini ada 7 kali pergantian kabinet ya. Kemudian selanjutnya adalah pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Kita akan membahas 4 pemberontakan yang terjadi pada masa ini. Yang pertama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Republik Maluku Utara atau RMS, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan PRRI dan Permesta. Oke, kita akan bahas yang pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Ratu Adil menjadi sebuah ideologi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena diyakini oleh masyarakat, Kapten Raymond Westerling ini mencoba memanfaatkan kepercayaan masyarakat tersebut untuk menarik dukungan. Penyebab lain adalah APRA tidak setuju akan rencana Republik Indonesia Serikat yang akan dibubarkan melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan negara federal yang telah dibentuk di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Selanjutnya pada Kamis 5 Januari 1950,
Westerling mengirim surat yang berisi ultimatum kepada pemerintah RIS. Dalam surat ini disebutkan bahwa ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui bahwa APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS diberi waktu 7 hari untuk menjawab. Jika menolak, maka akan terjadi pertempuran. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, maka pada tanggal 10 Januari 1950, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta mengeluarkan perintah penangkapan Westerling. Namun, pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan kepada para anggota TNI yang bertugas di Bandung. Karena kegagalan kudeta tersebut menyebabkan terjadinya demoralisasi anggota terhadap Westerling dan ia pun akhirnya melarikan diri ke Belanda. Perginya Westerling menyebabkan APRA berdiri tanpa pemimpin dan pada akhirnya pada bulan Februari 1950 APRA tidak berfungsi kembali dan akhirnya bubar. Selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS sendiri dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Gerakan pemberontakan ini menolak pembentukan NKRI dan ingin merdeka serta melepaskan diri karena menganggap Maluku memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan pemberontakan ini adalah tidak ratanya jatah pembangunan daerah yang tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang atau Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Jika kita melihat sejarah bahwa Maluku merupakan daerah yang sangat kaya akan rempah-rempah. Jadi karena alasan merasa dikucilkan atau tidak diberikan hak yang sama dengan daerah Jawa, maka mereka melakukan pemberontakan seperti ini ya. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April 1950. Pemberontakan ini diawali dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya agar hanya mereka yang dijadikan pasukan keamanan yang mengamankan situasi di Makassar yang pada saat itu memang sering terjadi bentrokan antara kelompok pro persatuan dan pro negara federal. Namun ternyata tuntutan tersebut tidak diperdulikan. Akhirnya pasukan Andi Aziz melakukan pemberontakan. Namun pemberontakan Andi Aziz bisa ditumpas oleh Kolonel A.E. Kawilarang dan pasukan Andi Aziz serta Andi Aziz sendiri menyerah. Dan pemberontakan terakhir yang kita bahas adalah pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini terjadi di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Penyebabnya adalah hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena jatah keuangan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Puncaknya pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Pemerintah kemudian memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI dan diikuti dengan pengumuman dari Permesta pada tanggal 17 Februari 1958 di Sulawesi. Pemberontakan ini ditumpas dalam operasi militer dan pada tanggal 29 Mei 1961 Ahmad Hussein dan tokoh PRRI lainnya ditangkap. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.